Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita mau datang kepadanya. Kita mau memuji, kita mau bersyukur, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Yesus Tuhan.
bersyukur kepadamu, Engkau telah memperkenankan kami untuk datang menghadiri-Mu. Meskipun kami manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan, bisa menghadap Allah yang maha besar, maha suci. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah kami menyembah-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya hati kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Terlebih-lebih kami diperkenankan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu hidup dan berkuasa di dalam hati kami, mengubah hati kami semua yang hadir, sehingga siang ini kami kembali dari rumah-Mu, kembali dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Bila di ruangan ini ada roh-roh jahat yang coba-coba akan mengambil alih maupun mengganggu jalannya ibadah kami perintahkan dalam nama Yesus Kristus, keluar dan jangan kembali lagi. Terima kasih. Kami buka acara ibadah kami pagi ini dengan penuh ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Mari kita lanjutkan puji-pujian kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita pujikan skala puji syukur. Sama
sukacita surga. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Sekali lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk yang bertugas. Dipersilakan. Semoga kita berdoa. Tuhan, apa kami yang berjasa dan mulia segala berdoa dinyalakan Tuhan dalam ibadah dari awal tengah hingga saat ini Tuhan. Kita lagi akan memberikan persembahan kepada Tuhan, anak-anakmu yang memberikan persembahan dan berkati pekerjaannya, usahanya, baik hari tengah dan usahanya Tuhan yang cepat untuk berkati apa yang dikerjakan kaitannya tenaganya, baik kesempatan dan kemudian baik bagi bangsa. Pada saat ini Tuhan, kita menjadikan persembahan ini kita menjadikan membantu untuk pelayananmu di meja pendidikan soal ini Tuhan. Doa kami ingin jalan menuju saja. Saja.
Di sini kami telah siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap untuk menanggapi firman-Mu. Teduhkan hati kami, sucikan hati kami, berikanlah kepada kami hati yang tanggap akan firman-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini betul-betul dapat merasakan sesuatu yang luar biasa dari-Mu telah terjadi di dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Bapa, setiap saudara kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kau rapi dengan Roh Kudus-Mu sampai acara ini nanti selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mulai hari ini atau minggu ini kita akan membahas satu tema atau satu topik. Sampai kapan selesainya saya tidak jelas, tetapi saya ingin saudara-saudara sekalian melalui tema yang akan kita renungkan ini, kita akan sudah menjadi anak Tuhan yang berubah. Amin. Berubah dengan ubah itu beda. Beda. Berubah itu artinya sesuatu yang kita alami sekarang berbeda dengan yang akan datang. Tentunya dari segi yang positif. Ini menawi olah. Yang maksud saya kengiri gini itu namanya satu yang ngiring itu kena olah. Kalau kepengen dengan saged rawuh ing pasaman komedi bilang sabdanipun Gusti kuntur saged berubah. Firman Tuhan itu bisa membawa perubahan. Amin. Nah, tema yang akan kita ambil pada pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-17. Pembacaan ini sebetulnya seluruh dari pasal 15 kitab Kejadian ini nanti saudara bisa membaca di rumah lebih lengkap, tetapi ayat mas yang akan kita ambil untuk perenungan pada siang hari ini kita mengambilnya dari ayat yang ke-17. Sudah siap? Nah, mari kita baca sama-sama. Kejadian pasal 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ini ayat Alkitab yang akan kita ambil sebagai tema khotbah selama beberapa minggu ini, yaitu tentang perjanjian suluh. Ya, kita akan membahas tentang perjanjian suluh selama beberapa minggu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, zaman dulu masanya kok ibu ya, kalau pakai yang tadi saya cantolan di sini supaya
susah. Satu saat mungkin di sini kalau sudah diberkati Tuhan, membeli yang ada di sini, sandal di sini, Seperti dalang. seperti penyanyi-penyanyi bisa ya. Pada zaman dulu kala saudara, di daerah Timur Dekat. Timur Dekat itu mana kira-kira? Daerah Timur Dekat itu kira-kira mana? Timur Dekat itu tidak curi, tidak motor semua, tidak, atau jam buat kita. Tapi Timur Dekat itu saudara pahami adalah daerah sekitar India dan lain sebagainya. Kalau Timur Tengah itu menyangkut seperti negara Arab. Kalau Timur Jauh itu sekitar Filipina dan lain sebagainya. Jadi zaman dulu pada zaman sebelum seperti sekarang, ya saudara sekalian, di daerah Timur Dekat itu apabila sang penguasa, orang yang orang yang mempunyai kekuasaan, contohnya pemerintah gitu ya, atau mungkin raja, akan mengadakan perjanjian kepada orang yang paling rendah derajatnya, contohnya rakyatnya itu, maka untuk pengesahan perjanjian itu, ini perlu saudara pahami dulu supaya nanti saudara bisa tahu keseluruhan dari renungan ini. Tapi ini yang akan menjadi pendahuluan atau mendahului khotbah-khotbah selama minggu ini. Ya. Kalau untuk pengesahan perjanjian ini, bahwa perjanjian itu pasti digenapi, maka ada binatang yang harus dikorbankan. Contoh saja lembu atau kambing dan sebagainya. Lembu ini dipotong menjadi dua, disigat berat gitu. Kemudian sebagian ditaruh di sebelah kiri dan separuh ditaruh di sebelah kanan. Kedua belah pihak berjalan di tengah-tengah potongan-potongan daging binatang yang sudah disembelih itu tadi. Nah, acara atau upacara yang berlangsung seperti itu menjadi suatu peneguhan bahwa kedua belah pihak akan menepati janji mereka. Konsekuensinya, jikalau ada yang tidak menepati janji, maka dari pihak yang tidak menepati janji ini akan menjadi seperti binatang tadi yang telah dibunuh. Ini zaman dulu. Nah, kalau sekarang enak, kalau umpamanya orang mau mengadakan perjanjian, kita hanya membawa metre sekarang 10.000, kemudian kita membuat perjanjian plat segel, kemudian kedua belah pihak menandatangani, dan lebih kuat lagi disaksikan oleh pihak berwajib atau kepala desa atau pemuda. Ini sah perjanjian itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
perjanjian itu namanya susaratin. Yang namanya perjanjian susaratin itu adalah perjanjian seperti tadi, acara yang diselenggarakan dari pihak penguasa dengan rakyatnya dengan pemotongan hewan, itu namanya acara susaratin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal 15, saudara, boleh sedikit akan saya beri keterangan lebih lengkapnya dulu. Di lain kesempatan kita akan menggali satu persatu dari cerita tersebut. Namun di sini kita tahu bahwa satu saat Tuhan berbicara kepada Abram. Abram, jangan takut, karena aku adalah perisaimu dan upahmu sangat besar. Tuhan berkata kepada Abram. Perisai itu apa kan? Perisai itu apa? Perisai itu adalah tameng untuk prajurit yang berperang. Di sini ada perisai, ada tameng sebagai perlindungan. Jadi kalau lawannya mau dibacok, ditangkis dengan tameng itu tadi, itu perisai. Nah, Tuhan katakan aku adalah perisaimu, itu artinya bahwa Tuhan adalah perlindungan, pemelihara Abram. Tapi pada waktu itu Abram menanggapi janji tersebut, rasanya kurang pas. Dia katakan, Tuhan, ayat yang sudah kita lihat ini, ya Tuhan, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku tidak mempunyai anak. Seandainya nanti saya mati, yang akan menjadi ahli warisku itu adalah hambaku, orang dari Damsyik. Pikirnya begini, gak kuat oleh upah sing gede, upah sing kowe apa. Nadano aku paribasane duweni duit akeh. Nek njur aku ora duweni keturunan kayak gini pada waktu itu, rasanya ini ada yang kurang. Tapi di sini Tuhan mengatakan orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, Abram. Yang akan menjadi ahli warismu adalah anak kandungmu sendiri. Loh, dia sudah tua, saudara. Tidak mungkin kalau punya anak. Tapi Tuhan katakan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram itu keluar rumah karena terjadinya malam hari. Tuhan katakan, coba Abram lihat bintang-bintang itu di langit. Jikalau kamu bisa menghitung jumlahnya bintang-bintang. Ini artinya bahwa
keturunan Abraham ini jumlahnya sudah tidak dapat dihitung lagi. Saudara. Tuhan katakan, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Bukan keturunan saja yang akan diberikan, tetapi Tuhan katakan, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Bukan dijanjikan keturunan, malah diberikan tanah yang di tempat itu. Ini saudara. Akhirnya Abraham menanggapi, wah, aku bakal itu enak apa ya? Mungkin aku istimewa. Dan tanah yang diparingan oleh Gusti, opo yo iso. Saudara, kalau menjadi pendatang, saudara, tanah semeter persegi saja saudara tidak punya. Kemudian orang katakan, ini kabel daerah ini seaman nganti seaman, katakan ini mana pun. Saudara mungkin percaya, saudara mungkin tidak percaya. Tetapi itu yang terjadi dengan Abraham, saudara. Nah, untuk membuktikan itu, akhirnya Tuhan katakan bagaimana? Ambillah bagiku seekor lembu betina yang umur 3 tahun, seekor kambing betina yang berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, jeruk itu, manuk tekukur, ini kalau jeruk namanya, dan seekor burung merpati, doro, ini manuk doro dan manuk jeruk. Wis saiki njupuk sapi sing umur 3 tahun, sapi wedok. Wedhus Jawa siji sing umure 3 tahun, wedhus gembel sing umure ya 3 tahun, karo manuk dara siji, manuk dekuku siji. Karepe kan ngopo iki? Apa enggak? Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu dan seterusnya ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan. Keturunanmu akan diperbudak oleh bangsa lain selama 400 tahun. Dan sesudah 400 tahun itu mereka akan kembali ke tempat ini Abraham. Itu yang ditempati pada waktu ada tanah Kanaan akan menempati tempat ini. Tetapi
yang akan menempati di sini adalah keturunan yang keempat. Kamu akan beristirahat jikalau rambutmu sudah memutih. Nah, sementara Abraham bertidur nyenyak itu, ada suluh yang menyala mengitari daging-daging yang sudah dipotong itu tadi. Nah, suluh itu adalah perwujudan Tuhan di dalam perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Yang sebetulnya Abraham itu harus berjalan-jalan bersama dengan suluh itu tadi. Tetapi Abraham justru malah tidur nyenyak. Ini berarti bahwa Tuhan menepati janjinya meskipun Abraham itu tidak bisa menepati. Dan terjadilah apa yang sudah dikatakan oleh Abraham itu, saudara sekalian. Hanya saja Abraham tidak melihat keturunan yang keempat itu menempati tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, itu namanya perjanjian suluh. Karena yang berperkara itu Tuhan dengan Abraham melalui wujud suluh. Suluh itu adalah obor. Ini saudara, obor. Dan perjanjian ini, saudara sekalian, menjadi suatu bukti, pengesahan bahwa janji tersebut pasti digenapi. Kalau tidak digenapi, apa yang tadi konsekuensinya akan mati, seperti binatang yang sudah dipotong itu tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian yang didasarkan dengan cara seperti itu bukan main-main. Ada orang mengatakan lain di lidah, lain di hati. Kata-katanya dengan hatinya itu tidak sama. Tetapi Tuhan, baik kata-katanya maupun hatinya ini sama. Dari firman Allah ini saya ingin yang pertama saudara memahaminya. Apapun yang Tuhan janjikan, apapun yang Tuhan katakan, itu pasti jadi. Yang harus dimiliki oleh kita sebagai manusia hanya percaya. Ini. Abraham tidak ada apa-apanya yang bisa diandalkan. Abraham itu adalah orang dari Ur Kasdim sana, dari daerah Irak sana. Dan Tuhan menyuruh Abraham, pergilah kamu ke tempat yang aku suruh. Aku akan menjadikan kamu berkat. Abraham berangkat saja. Tetapi setelah beberapa lama tinggal di Kanaan, tanah Kanaan itu sebagai penumpang
dados tiyang ingkang beboro mboten ngertos rencanane kados napa. Tunggu-tunggu kok tidak pernah kelihatan istrinya ini mau punya keturunan. Tunggu-tunggu nanti lawas malah nanti tua panggah lagi. Itu sudah. Nah, pasal 15 ini Tuhan katakan, akulah perisaimu Abraham. Upahmu sangat besar. Maka Abraham terus terang mengatakan, seperti di dalam ayat tadi, saya tidak punya keturunan, apa yang perlu saya banggakan Tuhan. Upah yang besar yang Tuhan janjikan itu dia tidak memahami. Seandainya punya kekayaan yang besar sekalipun, Bapak Abraham tidak akan merasa puas. Sebab nanti punya harta benda yang besar, nanti yang punya itu pembantunya yang akan mewarisi. Pikirnya begitu saja. Tapi Tuhan katakan, keturunanmu Abraham akan memiliki tanah ini, negeri ini. Bukan hanya yang ditempati saja, tapi negeri ini akan kuberikan kepadamu. Akan diberikan, bukan saja akan memperoleh keturunan, tetapi negeri ini akan kuberikan kepadamu. Dan keturunan dari anak kandungmu. Ini saudara, ini janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan itu tetap digenap, tidak pernah meleset. Nah, untuk membuktikannya itu tadi, maka Tuhan mengadakan upacara perjanjian yang disahkan dengan penyembelihan binatang tadi. Tanah Kanaan menjadi suatu perbincangan sampai hari ini. Sampai hari ini daerah Timur Tengah masih geger. Terutama yang saat ini sedang geger adalah Hamas dengan Israel. Sudah banyak bangsa yang ingin kalau Israel itu hengkang dari negerinya, dari Israel. Tetapi mereka tidak bisa memberikan negeri itu sembarangan, karena negeri itu adalah negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ayat ini menjadi sertifikat bagi bangsa Israel. Belum lama ini kaum muda dari Israel rame-rame ke kantor PBB. Karena banyak bangsa, terutama bangsa Arab, yang tidak terima dengan kehadiran Israel di negerinya itu tadi. Mereka menunjukkan bukti-bukti secara konkret bahwa memang tanah Kanaan, tanah Israel itu yang luasnya mulai dari sungai Nil sebelah barat sampai sungai Efrat sebelah timur. Sekarang yang ditempati bangsa Israel hanya secuil. Masih banyak bangsa yang menempati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Tapi pada zaman Daud, mulai dari sungai Efrat sampai sungai Nil itu adalah
menjadi jajahan Raja Daud pada waktu itu. Dan Tuhan menjadikan dengan benar. Dari sini kita dapat melihat bukti-bukti nyata bahwa firman Tuhan itu digenapi, Tuhan memberikan itu nyata. Nah, Abraham tidak ikut menjalankan upacara perjanjian itu karena Abraham tertidur. Seandainya Abraham itu tidak tertidur, Abraham tidak menepati janjinya, maka Abraham akan bernasib yang sama dengan binatang yang dibunuh tadi. Tetapi pada saat Abraham tertidur nyenyak pada waktu itu, Tuhan berjalan sendiri melewati potongan-potongan daging binatang itu tadi. Sehingga seandainya Abraham pun melanggar janji, ya saya kan tidak ikut berjalan-jalan, Tuhan kan mungkin demikian saudara. Nah ini Tuhan sudah mengetahui seberapa besar kehidupan manusia itu yang penuh dengan kelemahan. Sudah berkali-kali kita berjanji kepada Tuhan, tetapi nyatanya kita ini kadang-kadang mengingkari. Tapi Tuhan apakah mengingkari? Tidak. Janji Tuhan untuk menyertai kita, janji Tuhan untuk memberkati kita, janji Tuhan akan menjadi perlindungan pada kita ini, bagi kita ini. Tidak main-main. Apa yang menjadi buktinya? Buktinya adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Tuhan kita di kayu salib itu adalah wujud perjanjian antara manusia dengan Tuhan sendiri. Nyawanya telah dikorbankan. Nah, kita manusia sudah berkali-kali melanggar aturan Tuhan. Tuhan menepati. Nyawanya saja diserahkan, saudara. Luar biasanya Tuhan. Oleh sebab itu di sini kita sebagai manusia, Tuhan hanya inginkan kita ini percaya. Itulah sebabnya waktu Abraham melihat bintang-bintang di langit, dikatakan Abraham percaya. Abraham pitados rikala dipun dawuhkan nggo tindelengan to Abraham, lintang-lintang nang langit itu akeh banget. Kowe kok kuwatir nek ora duweni anak, turun munggenan kaya lintang-lintang nang langit itu lho carane. Kira-kira Abraham, lho bagus tuwek kaya ngene minta dene aku duweni anak, so anak turunku akeh kaya lintang-lintang nang langit. Dia sing tak dimakani opo? Mergo aku nang panggonan kene mau ya minunut, beboro nang panggonan liya. Saudara kan pernah tak ada saudara yang pernah tinggal di daerah lain, tidak di kampung halaman kita. Saudara tidak punya tanah sama sekali, tidak punya apa-apa. Ya seperti saya dulu waktu datang pertama kali di rumahku, saya tidak punya apa-apa, saudara. Saya tinggal di rumahnya orang yang namanya Pak Wakidi. Saya tinggal di situ di rumahnya orang yang berjualan minyak tanah. Kalau Tuhan katakan di daerah ini itu bakal tak ini malang gue, mungkin saya juga tidak percaya, saudara. Karena apa? Karena zaman aku nanti ini kok nganti diwenehi lemah sing semina bali wong aku arep tuku klambi ora kuat. Kan gitu, saudara. Tetapi Abraham, saudara sekalian,
mendengar Abraham, keturunanmu itu akan seperti bintang-bintang di langit itu. Jika kamu bisa menghitung, coba hitungan kalau kamu bisa. Abraham percaya kepada Tuhan karena dia tahu siapa yang dipercayai dan materai perjanjian itu nyata. Perjanjian itu tadi, binatang yang sudah dipotong-potong ini suatu menjadi wujud nyata perjanjian. Abraham akhirnya percaya. Langsung punya anak? Tidak. Tanah Kanaan dia miliki? Tidak. Keturunan yang keempat baru memiliki tanah Kanaan. Tetapi walaupun demikian, Abraham ini percaya kepada Tuhan. Seperti inilah hidup kita sebagai orang Kristen yang harus percaya kepada Tuhan. Walaupun tidak mungkin, walaupun mustahil bagi manusia, tetapi saudara harus meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar. Orang Kristen harus mempunyai fondamen iman ini. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang kokoh, fondamennya itu adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun di dalam situasi yang tidak mungkin sekalipun. Ini saudara yang perlu kita paham. Saudara, kita banyak menghadapi kendala dalam hidup ini. Saudara mungkin punya kendala macam-macam, mempunyai banyak masalah. Saudara mungkin mempunyai banyak kebutuhan. Saudara mungkin mempunyai banyak harapan, dan harapan itu saudara mungkin menilainya mustahil dapat diperoleh. Tetapi melalui firman Tuhan ini, saudara akan belajar bagaimana saudara belajar beriman seperti Bapak Abraham. Amin. Mengapa? Karena di dalam firman Allah dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah anak-anak Abraham. Orang Kristen adalah anak-anak Abraham. Jika saudara membaca, mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 4 Saudara baca dari Roma pasal yang keempat. Mari kita baca sama-sama, dengarkan ayat yang ke-11. Roma pasal yang keempat mulai ayat yang ke-11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat,
tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum bersunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan negeri dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kita orang yang percaya itu termasuk keturunan Abraham dan yang menerima janji itu juga. Nah, janji Tuhan kepada kita tidak mendapatkan tanah Kanaan, tetapi kita akan mendapatkan tanah Kanaan surga di sana. Terus kita membuat asal janji tanah Kanaan, tanah Israel, jadi buatan ini kita sarani keturunanipun Bapak Abraham secara rohani, kita ugi badhe angsal warisan rohani inggih menika negeri Kanaan surga swarga menika inggih menika ingkang rohani ingkang pun paringaken dhateng kita. Niki janjinipun Gusti dhateng kita. Kita juga membaca saudara dari Galatia. Ada yang membawa Alkitab bisa membaca juga dari Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi setiap orang yang menerima Tuhan Yesus itu berhak menerima janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Panjenengan boten usah nyembelih mendo, boten usah nyembelih lembu minangka kangge tanda perjanjian. Ugi boten usah butuhne metre amargi sampun wonten metre ingkang dipun paringaken dhateng kita. Injil menika pangorbananipun Gusti Yesus wonten kayu salib. Niki metre wujud nyata bahwa janji Tuhan itu digenapi. Napa ingkang panjenengan kersakaken, napa ingkang panjenengan suwun dhateng Gusti? Gusti janji maringi.
Namung benar gadah iman mboten namung niku tok. Namun niku tok. Abraham percaya dikatakan. Itu sebabnya percayanya diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham tidak akan menerima apa kalau Abraham tidak percaya. Ini kata-kata itu yang kan nyata. Kulo niku sakit Pak, kulo nyuwun waras Pak. Pak Pendeta kan dipun minan percaya kali Gusti nggih. Minan percaya minan waras mboten. Nggih percaya Pak, nanging sakit kulo niku enek nanging niku. Sakit kulo niku pun ditambani dokter mboten manten lho Pak. Nanging niku jenengan boten percaya. Niku hasil panjenengan pas boten duweni beras pun Bu dengan percaya kan manfaat Gusti dengan percaya Gusti badhe maringi nggih percaya Pak ana yang bapak ini pun nyambut damel serut sangat nanging niku lho niku boten namine niku boten namine iman. Panjenengan saniki dipun ajak ditantang gadahi iman niki wau. Namung iman niku tok. Namung gadah panjenengan iman tok. Iman niku napa tok? Iman inggih menika kapitudusan dhateng setunggal pun perkawis ingkang dereng ketingal. Meyakini setunggal perkawis ingkang pinan dereng ketingal nanging pinan yakin mesti kelampahan niku iman. Boten-boten ingkang mokal. Boten-boten ingkang mokal. Kula pun buktekni. Kula boten namung ngomong, kula pun buktekni. Kula pun buktekni. Sebab berkaitan kalian penyakit niki Pak Ferry niki bukti nyata. Pak Ferry niki nek boten karena iman pun boten tiyang niki. Napa sebabe Pak Ferry niki campur kalian tumor rikala boten kamitan. Kudu ndang dipun operasi. Menurut dokter kalau sampai tidak selekas memiliki operasi, dua-duanya meninggal Pak. Kula belajar itu, Tuhan saya percaya walaupun mustahil, Tuhan pasti memberi. Hanya tadi tumor rincal, Pak Ferry saged lahir kanthi slamet. Nah ini gitu. Tidak mungkin bagi manusia. Teng jagungan ini ditangkap saniki tasih wonten bocah. Penyang menawi teng Jambuwok golek ana bocah namine Eni. Teng Jambuwok wonten bocah namine Eni niku asale saking jagungan. Niku puterane Mbak Miatin. Mbak Miatin rikala diperiksakan teng dokter iki tumor ndang dioperasi. Ini yang boten gadah namung lemah. Ya bae lajeng menteni dokter lemah. Nggih. Dokter lemah sampun sitinipun pajeng tengah telu. Niku pas dinten Sabtu tengah telu. Lah nek arep rumah sakit baptis yo aja Sabtu ora enek poliklinik ora enek nek dokter ya wis ora ana ngene iki sok Senin tak temene minggu wae sampeyan dokter pianan kene nginep yang wonku sok Senin tak temene betul Ustaz minggu didoakan dalam nama Yesus bahwa tumor ini yang ada di dalam tubuh Mbak Miatin
gila dalam nama Yesus dengan iman. Nah, kita ngomong modali iman toh. Apa pun caranya? Lah, tetap rumah sakit baptis. Loh, kan harus operasi. Iya Pak. Nah itu tumor ngono loh. Lah mau bayi. Kok jadi bayi? Dari lumayan lah. Sinten sing sakit gawe. Dadi itu tumor jadi bayi. Tahu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Modalnya hanya iman. Penjenengan saniki nyuwun kali Gusti Tuhan. Taklukkan pikiran saya ini supaya saya bisa memiliki iman kepadamu seperti Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham adalah Bapak saya. Berikanlah kepada saya iman seperti Bapak Abraham. Zaman Gusti Yesus dia wonten. Wonten tiyang ingkang putrane niku lumpuh. Gusti Yesus anak kula niku lumpuh. Menawi Gusti saged moga tulungan untuk Gusti anak kula niku lumpuh. Matur kali Gusti nek Gusti sakjane Gusti yo koyo bisa acari kira. Niki pun kula beto tengen murid-murid panjenengan. Nyatane murid-murid jenengan ming doa tok mboten waras. Ha niki Mas. Nah Gusti lajeng ngendika pripun? Lawan kowe ora duweni iman. Gusti kan ngoten. Mergo ora waras iki ora duweni iman. Ora mergo murid-murid bukan ngoten. Apa yang terjadi di sana? Ya Tuhan, tambahkan iman kami. Tambahkan iman kami ya Tuhan. Doa minta supaya Tuhan memberikan iman kepada kita ini penting. Nyuwun kepada Gusti nambah iman. Kita kadang-kadang pun kesangkal wong isine namung bingung, namung susah. Padahal Tuhan itu adalah perisai. Tuhan adalah menjamin keberhasilan kita. Karena Tuhan itu adalah perisai kita. Saat ini kalau benar mireng pangan itu peluang. Benar saat ini kita ngecek mana menang piyambak. Aku wis nduweni iman yang Gusti tenan ora. Niki. Penting secara kita miliki. Perjanjian Suluh ini mengajar kepada kita supaya kita ini tahu bahwa Tuhan itu telah menjanjikan janji-janji yang indah kepada kita ini, yang kita ini hanya bermodalkan iman saja, saudara. Yang terakhir mari kita akan baca dari Yohanes pasal 10. Yohanes pasal yang ke-10 sebagai ayat yang terakhir yang kita baca. Mari kita baca ayat yang ke-28.
ke-28. Kata-kata Tuhan Yesus ini tepat bagi kita saudara. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini artinya saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang memegang kendali kehidupan kita. Kita ini menjadi milik Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil dari tangan Tuhan. Hanya modalnya apa? Percaya. Percaya. Nopo yang kami dalam nausakan itu tadi. Tantangan nopo yang kami naulat kami dalam nausakan itu. Agar pada pagi ini kita akan menancapkan iman kita kepada Tuhan. Taruhannya sampun kita Gusti Yesus ngatos itu. Niki taruhane. Lajeng kita nganti mboten percaya niku kan nemen. Gusti anggenipun badhe maringi dhateng kita niku mbuktekaken kepastianipun menawi napa ingkang panjenengan suwun badhe dipun paringi niku. Taruhane niku sedane Gusti Yesus niku. Binatang yang tersembelih tadi. Dan kita hanya tinggal percaya. Terus kita bisa katakan ya Tuhan, aku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah aku jamin, aku percaya. Kita nyanyikan nyanyi. Monggo kita sambil komisi pun lajeng malih. Terus nyanyikan nyanyian ya Tuhan ku percaya. Sudah tahu kan? Ya Tuhan ku percaya. Kita akan nyanyikan. Mari kita akan belajar bersama. Apa yang menjadi persoalan saudara saat ini? Saudara mohon kepada Tuhan dengan percaya. Tuhan menjawab apa yang kita doakan, yang kita minta. Aku percaya.
menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saudara mungkin ada masalah di dalam keluarga saudara, di dalam kehidupan saudara. Baik masalah itu berat maupun ringan. Mungkin sakit penyakit ataupun kekurangan. Dan masih banyak masalah-masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menantang saudara saat ini untuk memiliki iman. Saudara memiliki iman atau tidak? Jika saudara percaya, Tuhan pasti menjawab segala permohonan saudara. Taruhannya itu adalah Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Itu wujud nyata janji Tuhan yang pasti digenapi saudara. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jadikanlah kami orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan juga. Saya tidak mengharapkan saudara datang ke depan. Tapi jika saudara ada yang bermasalah dan saudara mau percaya kepada Tuhan, saudara tumpangkan tangan saudara di dada saudara dan katakan, Tuhan, saya percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Saya percaya akan janji-Mu Tuhan. Saya meyakini akan janji-Mu adalah amin dan ya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya saudara. Percayalah pada siang hari ini. Saudara yang sakit, yakin saat ini sembuh saudara. Yang ada masalah yang sangat berat, yang sukar untuk diselesaikan. Mungkin hari esok yang kelihatan gelap bagi saudara, sesuatu yang tidak mungkin saudara hadapi. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Suluh itu menyala-nyala di tengah-tengah kita saat ini dan menunjukkan janjinya ini nyata dan janjinya itu benar. Tidak ada yang mustahil saudara, tidak ada yang mustahil. Mari kita nyanyikan nyanyian ini dengan hati yang penuh kesungguhan, ya Tuhan, aku percaya. Nyanyikan dengan hati yang penuh kesungguhan.
dalam nama Yesus sembuh. Yang saat ini sedang diganggu oleh roh jahat, segala gangguan roh jahat saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dan dalam keadaan kekurangan ya Tuhan, Engkau akan perintahkan berkat-Mu melimpah-limpah atas mereka. Tuhan, campur tangan dalam setiap masalah persoalan yang dihadapi. Kuasa-kuasa roh jahat yang coba-coba akan mengganggu mereka, yang akan menghalang-halangi kelancaran mereka. Dari tempat ini dalam nama Yesus kami perintahkan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, melimpahi dengan kemurahan, melimpahi dengan rezeki, melimpahi dengan damai sejahtera. Sukacita damai sejahtera akan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada saat. Terima kasih Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Sebagaimana Tuhan telah menepati janji kepada Bapak Abraham, Engkau pun akan menepati janji. Setiap saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam doa karena ada satu masalah maupun persoalan yang belum terpecahkan, Tuhan yang menjadi perisai kehidupan kami, yang menjamin janji tersebut ditepati, pasti akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Baik cepat maupun lambat, pasti akan terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap saudara kami yang saat ini sudah hadir. Tuhan berkati semua masalah persoalan. Berkati setiap usaha mereka Tuhan, baik peternakan mereka maupun perdagangan mereka, pertanian mereka. Semua Tuhan berkati sehingga mereka dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan memberkati juga Natal yang sudah dekat. Tuhan berkarya, Tuhan memberkati sehingga Natal ini dapat berjalan dengan baik. Walaupun saat ini mungkin masih terkendala dengan masalah dana, tetapi kami yakini Tuhan bahwa Engkau pasti cukupkan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakini bahwa firman-Mu adalah amin dan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini Tuhan, untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon biarlah kiranya Engkau melindungi, menjaga setiap saudara kami, sehingga mereka tiba di rumah dalam keadaan selamat sejahtera, sampai bertemu kembali di hari yang akan datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kiranya berkat nikmat Allah Bapa kita di surga, kasih serta kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam urapan dan perlindungan Roh Kudus, menyertai setiap saudara pada siang hari ini sampai Tuhan kita Yesus kembali. Setiap saudara yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan. Sebelum saudara waktu saya serahkan Pak Tulus, mau bantu doa saudara supaya apa yang akan saya lakukan bisa lancar minggu ini. Saya akan ke Jawa Tengah karena kakak saya dalam keadaan sakit, dalam keadaan koma sudah beberapa hari. Jadi minta bantu doa supaya selekas mungkin kakak saya diberi kesehatan. Kalau saudara berdoa di rumah, berdoalah, dan mudah-mudahan saya bisa selekas mungkin pulang. Dan sesudah dari Jawa Tengah saya akan ke Lampung Utara karena adik Bu Hadi ke
saya diminta supaya ke sana. Jadi saya harus ke sana. Soal itu doakan, banyak masalah, banyak musibah, tetapi satu persatu pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Itulah saja. Mari Pak tulis. Nggih Bapak Ibu, kagem ibadah dinten Jumat menika rumah tangga dhateng daleme Mas Jayus nggih. Hingga badhe mimpin pujian Bu Nani nggih. Jumat. Minggu, wijing minggu nggih menika bulan Oktober terakhir. Mbak Nur ingkang badhe mimpin pujian sengiripun Mbak Rutina kalian Mbak Lupi. Musik menika drum Grace, gitar 1 Mas Edi, gitar 2 Pak Magrus, bass Mas Yunus, menika piano Mas Peri. Ade badhe ngidira kadang persembahan menika Bapak Mas Aris. Kalau kita mengatur paparan pelayanan, pilih wonten tambahan menika wijing Selasa kalian Bapak Ketua Pembangunan diajak niku masang parkir aja le jenengan napa niku damel dalu-dalu nika nggih. Selasa enjing menika dipun pasang sebab nggih mungkin lak mboten sedaya kompak panjang nggih dugi mriku saged mriki. Nggih, mungkin damel patokan griyen timnya nggih dipun pasang sareng-sareng ngoten. Pilih wonten litune badhe ngomongaken Bapak iki Mbak. Nggih. Kuwi ka wonten nggih. Sugeng kondur Gusti berkati.